guys, di sini Ambo, anak halu, jomblo dan berulah. Hah? Bola. Hai. Guys sekalian, apakah kalian tahu ini bulan apa? Ya, ini adalah bulan Oktober. Ya udah, ini bulan Oktober, udah mau akhir tahun guys. Nggak guys, canda. Ini adalah bulan berhantu atau yang dikenal sebagai bulan Halloween. Bahkan guys, bioskop itu dipenuhi dengan film-film horor semuanya. Literally guys, wes gak ada kendor buat film-film horor. Mulai dari Inang, Kodrat, Kalian Pantas Mati, sampai Hidayah. Awalnya Hidayah itu aku kira sinetron yang mayat muter-muter di molen tersebut itu mumbul tuh loh. Sinetron azab dan lain sebagainya. Pokoknya semua yang serba horor ada di bulan Oktober ini. Dan di episode kali ini gue akan mencoba untuk menceritakan cerita-cerita horor yang terkenal di Indonesia serta pengalaman mistis pribadiku. Sebelumnya, guys kalian pastinya pernah mengalami pengalaman-pengalaman mistis atau horor kan? Nah, guys kalian bisa tuliskan di kolom komentar atau ceritakan supaya aku juga bisa ikut membaca keseraman cerita guys sekalian. Indonesia ini kan mempunyai banyak sekali cerita horor dan mistis ya. Mulai dari hantu kuyang yang katanya dia itu hanya berkepala saja. Jadi bawahnya itu langsung usus dan jantungnya itu kelihatan guys. Serem banget. Ada juga cerita di mana kuyang ini bergentayangan pada saat malam hari dan menghisap darah serta memakan ari-ari dari bayi yang baru dilahirkan di Kalimantan. Wih, serem banget guys. Terus juga ada cerita horor yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu dosen gaib di Universitas Ahmad Dahlan. Jadi singkat cerita, pada saat itu ada kuliah jam 6 maghrib. Terus katanya dosennya ini diam aja. Tiba-tiba ketua kelasnya ini di WA oleh dosen yang asli dan mengatakan bahwa dia tidak bisa menghadiri kelasnya. Hah? Terus itu siapa dong yang ngajar? Nah, terus kan ketua kelasnya ini menjatuhkan pulpen ya untuk melihat bawahnya si dosen. Terus ketua kelasnya ngambil. Dan ternyata lanjut part 2. Canda ya guys ya. Ternyata dosennya itu gak punya kaki. Terus ditambah lagi dosennya tiba-tiba bilang, kalian sudah tahu ya. Mahasiswa itu langsung semuanya panik. Semua semburat keluar. Dan ternyata beneran guys, setelah semuanya keluar dan dicek, di dalam kelasnya itu sudah tidak ada lagi dosen itu. Gara-gara kejadian itu, aktivitas belajar mengajar di Universitas Ahmad Dahlan akhirnya dihentikan selama 3 hari. Serem banget guys. Sebenarnya masih banyak sekali cerita horor Indonesia, mulai dari Nyi Roro Kidul, Wewe Gombel, Si Manis Jembatan Ancol, dan lain sebagainya. Tapi cerita-cerita horor ini itu mengingatkanku pada pengalaman mistis yang pernah aku alami sendiri. Dan itu tuh bener-bener real banget guys. Ini beneran sumprit asli. Pada saat itu aku kelas sekitar 1 atau 2 SD, aku rada forgot. Aku pergi ke Gunung Bromo. Aku bahkan masih punya fotoku ini di lokasinya nih. Nah, pada saat itu aku nginep bersama mama, kakakku, dan papaku di sebuah resort bintang 4. Dan resortnya ini tuh sebenarnya ramai guys, karena sering diadakan festival musik dan lain sebagainya. Tapi karena memang kalau misalnya malam, suasananya itu agak remang-remang gimana gitu guys. Mantap mania pokoknya. Pada saat itu sekitar jam 10, aku masih ingat banget aku nonton TV, setelah itu kita semua nyantai. Tiba-tiba, Oh belum, canda guys. Nah, tiba-tiba kakakku itu teriak karena kakakku ngelihat ada telapak tangan warna putih itu nempel di jendela balkon kamar kita. Padahal pada saat itu sangat tidak mungkin karena kita ada di lantai 2 atau lantai 3 ya, aku lupa. Dan itu langsung menghadap lapangan guys. Ya ngapain juga kalau misalnya ada orang manjat ke balkon terus habis gitu nempelin tangan, kan nggak mungkin. Terus habis gitu, mamaku pada saat yang bersamaan juga ngelihat ada beberapa bayangan kelelawar tuh nabrak-nabrak jendela gitu. Beneran serem. Tapi pada saat itu aku juga melihat sesuatu. Tapi itu berbeda, yaitu aku masih ingat beneran. Ada cewek, ya beneran cewek gitu. Badannya full putih, semuanya putih. Dia cuma punya 1 tangan. Terus dia tuh kayak duduk menyamping gini loh guys. Gini.
terus dia ngelihat aku gini. Dan pada saat itu kita langsung beneran histeris, guys. Kita akhirnya langsung telepon ke papa nih buat minta tolong ngecekin. Terus begitu dicek, ternyata kosong, guys. Dan suasana itu bener-bener sunyi. Kelelawar pun itu juga nggak ada. Pada saat itu bener-bener, wah misterius banget. Sampai merinding. Nah, misterinya adalah kalau mungkin di antara salah satu antara mamaku atau kakakku atau aku ngelihat sesuatu, ya mungkin kita bisa salah lihat ya. Tapi pada saat itu, kita bertiga melihat sesuatu secara bersamaan tapi berbeda-beda. Ini juga sama pas aku sekitar kelas 2 SD ya. Masih kecil, masih polos, suci. Jadi ceritanya, pada saat itu tuh mamaku sama aku lagi di ruang tengah. Mamaku lagi nonton film. Terus aku tuh lagi loncat-loncat di kursi. Dan pada saat itu beneran siang bolong, guys. Gak ada serem-seremnya. Terus aku lagi loncat-loncat kan di kursi ke arah dapur. Tiba-tiba aku tuh ngelihat ada bayangan orang itu lewat cepet, zup, gitu, beneran. Dan aku tuh masih inget banget pada saat itu orangnya itu kelihatan hitam, terus habis gitu nggak punya muka gitu loh, mukanya kosong pastinya dong ya guys. Aku langsung kaget banget sampai aku tuh nggak bisa ngomong. Nah, terus aku akhirnya deketin ke mamaku, aku bilang, ma, ayo pindah rumah. Sampai minta pindah rumah guys, karena saking seremnya. Mamaku yang pada saat itu lagi nggak tahu apa-apa nonton film, kaget kok aku minta pindah rumah nih. Tapi ya kalau aku inget-inget, memang rumahku yang dulu itu beneran berhantu banget. Mulai dari ada kejadian TV yang berkali-kali nyala sendiri yang dialami oleh mbak-mbak rewangku. Terus juga ada kejadian pintu buka sendiri padahal nggak ada angin, nggak ada hujan. Terus juga ada tuh kamar mandi angkerku yang ribuan kali sudah masuk ke dalam mimpi orang seisi rumah ya. Keluargaku tuh semuanya sudah pernah mimpi kamar mandi angkerku itu. Ya untungnya sekarang udah pindah rumah ya guys ya. Aman insya Allah. Tapi lo guys, terlepas dari segala macam cerita horor atau pengalaman mistis yang pernah kita alami, percaya atau nggak percaya, nyatanya makhluk-makhluk itu tuh beneran ada loh guys. Dan kita tuh juga hidup berdampingan, cuma beda alam aja. Sama-sama makhluk Tuhan, sama-sama hidup, sama-sama diciptakan. Dan siapa yang tahu bahwa dari point of view-nya para makhluk-makhluk ini, para jin-jin ini, mereka itu juga merasa keganggu sama aktivitas kita. Contohnya kayak filmnya Nicole Kidman yang The Others. Aku nggak mau spoiler, kalian lihat sendiri aja. Guru ngajiku juga pernah bilang bahwa melihat jin dalam bentuk sesungguhnya itu juga sangat tidak mungkin. Yang biasanya kita lihat itu adalah bentuk penjelmaannya, seperti yang sudah ditulis di beberapa ayat dalam Al-Quran. Makanya guys, memang yang sudah paling benar adalah kita selalu berdoa dan meminta perlindungan kepada yang di atas, serta kita harus memiliki iman yang kuat supaya tidak mudah diganggu oleh mereka. Wazee! Jadi gitu guys sekalian, ada hantu di belakang kalian. Terima kasih guys sekalian. Hai, ciao.